Lebih sukacita lagi, katakan shalom. Sukacita Tuhan hadir tengah kita pada siang hari ini, amin. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepada
perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. haleluya, kata sebab Kau besar, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, Yesus. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi katakan sebab Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah memberikan kami kesehatan dan waktu untuk kami beribadah Tuhan di tempat kudus-Mu ini Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Kebaikan-Mu selalu tersedia bagi kami Tuhan, umat-Mu yang percaya Tuhan. Biarlah yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang layak Tuhan menerima segala pujian Tuhan. Biarlah Engkau semakin bertambah dan kami yang semakin berkurang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kiranya Engkau berkati para pelayan-Mu yang terlibat dalam ibadah ini Tuhan. Kiranya jamah setiap kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk, kasih salam kanan kiri depan belakangnya, bilang Tuhan Yesus ajaib. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Mu yang ajaib memulihkan umat-Nya.
Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab anggur baru sudah tercurah, amin. Amin. Sudah tercurah, amin. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Kami semua Amin. bangkitlah gerejanya. Lagi. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Sama-sama kita bernyanyi. Katakan dengarkan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi paginya. Bersiap maju jangan lengah. Yesus kami bangkitkan. Gunakan senjatanya Allah Dalam kuasa Roh Kudus, siap-siap kita memuji. api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Raja. Lagi katakan dengarkanlah. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru Datang. datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi baginya. Bersiap maju jangan lengah. Yesus kami bangkitkan. Amin. Dan semua senjata Dalam kuasa Roh Kudus, api kemuliaannya api kemuliaannya tercurah dari surga. Bintangkan padaku, bangkitkan gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. segala raja. Sama-sama katakan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari angkat tangannya semua.
kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. sorangan haleluya. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan Tuhan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. dialah Tuhan, Dialah Tuhan. dialah Raja. Sebab Dialah Raja, sebab Dialah Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami tertuju hanya untuk Engkau. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu,
ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup, dan ku berlari padamu. Gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup, pada Allah yang hidup, pada Allah yang hidup. Kami percaya kami punya Allah yang mengasihi dan memperdulikan hidup kami. Dan kami percaya setiap langkah perjalanan kehidupan kami, Tuhan selalu menyertai. Layaklah Tuhan, Engkau menerima segala pengagungan, pujian yang terindah dari kami pagi hari ini. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang datang beribadah kepada Tuhan. Dan mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, dinasihati, dibentuk oleh firman Tuhan. Jadikan setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih firman-Mu. Roh Kudus urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Baik, mari silakan duduk Bapak Saudara, puji Tuhan. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Ya, kita akan siapkan materinya. Hari ini kita mau belajar tentang orang yang telah dipanggil. Saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang telah menerima panggilan Tuhan. Dan kita merespon panggilan itu menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan. Baik, kita akan baca Alkitab kita. Efesus pasal 4 ayat 1 dan kedua. Di depan sudah ada, kita akan baca ayat ini sama-sama. Sekali lagi, dibaca sama-sama. Efesus 4 ayat 1 dan 2. 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Saudaraku, tulisan ini dituliskan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus ketika Paulus sedang ada dalam penjara, dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi Paulus masih mengingatkan orang-orang di Efesus supaya mereka yang telah menerima panggilan Kristus sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, biar hidup mereka berpadanan dengan panggilan itu. Hidup mereka bersesuaian dengan panggilan di dalam Kristus. Ya, oke, next, lanjut saudaraku. Di dalam ayat yang pertama, dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana, Paulus menuliskan, hiduplah sesuai dengan kedudukanmu sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Kira-kira saudaraku, kalau saya punya kedudukan sebagai seorang gembala jemaat, kira-kira satu kali saudara melihat saya, menjumpai saya di tengah lapang, lagi ada layar tancap, di situ lagi ada judi koprok, saya lagi jongkok ngeliatin orang main koprok saudaraku, dan saya ikut masang. Waktu saudara datang, saudara ya, saudara lihat gini, Pak Gembala lagi main koprok Pak.
Saya tarik tangannya, udah lu ikut duduk di sini lu, nemenin gua gitu ya. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran saudara? Atau misalnya waktu saudara lagi masuk ke nightclub atau ke dugem gitu ya. Saya lagi joget-joget begini, di tengah-tengah dunia gemerlap gitu ya. Wah, lagi godek-godek begini begitu ya. Kira-kira waktu saudara lihat saya seperti itu, apa pandangan saudara? Apa yang ada terbersih dalam pikiran saudara? Saudara pasti akan berpikir, wah ini parah juga nih gembala gua nih gitu ya. Pasti akan berpikir seperti itu kan. Saya mau berkata saudaraku hal yang sama. Cuman mungkin kita tidak menyadari bahwa setiap kita orang-orang yang mengaku sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita itu berpadanan. Hidup kita bersesuaian sesuai dengan kedudukan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya masih ingat sekali saudaraku waktu saya mau dipanggil, mau disuruh jadi PDP saudaraku. Dari sejak di Poris Gagah oleh pembina kita yang dulu, saya selalu nolak. Saya bilang nggak mau lah. Saya melayani saja, saya tidak mau jadi PDP. Waktu saya di Sunter juga saya suruh jadi PDP. Saya selalu menolak, saya nggak mau jadi PDP gitu ya. PDP itu apa? Pembantunya pendeta gitu ya. Oh bukan. Pendeta pembantu gitu ya. Tapi sekarang sudah kerenan dikit namanya. Pendeta Pratama gitu ya. Jadi saudaraku waktu saya disuruh jadi PDP saya bilang saya nggak mau. Lalu teman saya ngomong sama saya begini. How? Memangnya ada perbedaan ya? Kalau jadi PDP hidupnya harus kudus. Kalau jadi pelayan Tuhan biasa bolehlah rada kardus-kardus begitu ya. Rada kudis-kudis begitu. Enggak juga kan? Waktu saya renungkan, saya pikir-pikir, benar juga ngomongannya ya. Status kita sebagai seorang pendeta atau status kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebenarnya kan punya satu kehidupan yang seharusnya sama. Bahwa kita dipanggil untuk menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Betul ya? Saya mau katakan hal yang sama hari ini seperti apa yang Paulus katakan bahwa kalau saudara mengaku diri saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, maka hidup kita seharusnya berpadanan, berkesesuaian dengan kedudukan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, ini bermakna panggilan yang kita terima dari Allah ditandai dengan kehidupan dalam ciri karakter tertentu. Jadi kalau kita sebut diri kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya, harus ada karakter tertentu yang menjadi sebuah ciri, menjadi sebuah tanda bahwa kita adalah orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Dan hari ini kita mau gali, apa saja tandanya, cirinya sebagai orang yang telah menerima panggilan dari Kristus. Yang pertama, firman Tuhan bilang, hiduplah di dalam kerendahan hati. Ya, jadi yang pertama cirinya nyata, saudaraku. Orang yang hidup dalam panggilan Kristus, hidupnya harus dalam kerendahan hati. Tidak lagi boleh jadi orang yang sombong. Tidak lagi boleh jadi orang yang tinggi hati, congkak. Menjadi orang yang hidup di dalam kerendahan hati. Dalam bahasa aslinya, dalam perjanjian baru, kata rendah hati ini erat berkaitan dengan kesederhanaan dan kesopanan. Jadi kalau kita bicara kerendahan hati, ini erat sekali hubungannya dengan kesederhanaan. Ya, rendah hati berarti karakter kepribadian dengan sifat yang tidak menonjolkan diri atau mencari perhatian. Ini seperti apa yang pernah diungkapkan oleh Paulus. Paulus seorang rasul yang mendapat pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Paulus dibawa Tuhan naik ke surga tingkat 3 ke Firdaus. Tapi Paulus dari pernyataan-pernyataan itu dia tidak membanggakan dirinya. Dia tidak menonjolkan dirinya. Dia tidak mencari popularitas, tidak mencari perhatian banyak orang melalui pernyataan-pernyataan yang Tuhan berikan. Malah Paulus bilang apa? Ada seorang kawanku, temanku, sahabatku
ya, yang mendapat pernyataan naik ke surga tingkat 3. Ya, saya mau berkata saudaraku, biar kita boleh menjadi pribadi yang tetap rendah hati. Apa itu? Tidak menonjolkan diri, sekalipun kita punya sesuatu yang lebih, kita punya sesuatu yang banyak, punya sesuatu yang dapat dibanggakan, tapi kita tidak menonjolkan diri, tidak mencari perhatian, tidak show off. Saya katakan saudaraku, hari-hari ini saya jujur ya, saya sedih sekali melihat orang-orang hari-hari ini saudaraku melakukan kebaikan, tapi sayang sekali saudaraku, semua dilakukan dengan tujuan, dengan maksud untuk mencari popularitas, untuk mencari perhatian banyak orang. Ya, bahkan tidak sedikit gereja melakukan itu, hamba-hamba Tuhan melakukan itu. Melakukan kebaikan, bagi-bagi makanan, bagi-bagi sesuatu. Tapi ya di syuting, kalau bisa syutingnya dari kanan kiri depan belakang, mungkin dari sorga gitu ya. Nanti dimasukin ke media sosial. Biar seluruh dunia tahu, aku sedang memberi, aku sedang berbagi gitu ya. Padahal firman Tuhan bilang apa saudaraku? Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Betul? Hari ini saudaraku firman Tuhan mau ajar kepada kita, jadilah pribadi yang rendah hati. Tidak menonjolkan diri atau mencari perhatian. Oke, lanjut. Sebagai orang-orang yang menerima kehormatan panggilan ilahi, kita tidak lagi mencari pujian dari orang lain atas kita. Waktu kita berbuat sesuatu, waktu kita memberi, waktu kita berbagi, tapi kita mencari puji-pujian dari manusia, maka firman Tuhan katakan saudaraku, kita telah menerima upahnya. Kita kehilangan upah yang sejati, yang seharusnya menjadi bagian milik kita. Kenapa? Karena kita hanya menerima puji-pujian dari manusia yang sia-sia. Makanya saya mau katakan saudaraku, ini menjadi sesuatu yang sangat rugi. Kalau kita berbagi, kalau kita memberi waktu kita melakukan sesuatu pekerjaan baik, biar kita lakukan itu semua dengan tersembunyi. Bukan untuk cari perhatian, bukan untuk show off, bukan untuk menunjukkan sebuah perhatian, mencari perhatian. Tapi semua kita lakukan dengan tersembunyi. Supaya apa? Supaya Bapamu yang tersembunyi akan membalas setiap apa yang kita lakukan dengan tersembunyi. Orang-orang yang rendah hati sudah memiliki salah satu berkat terbesar, yakni yang empunya kerajaan sorga. Kalau kita menyadari akan hal ini saudaraku ya, bahwa yang paling terutama, yang terbesar, bahwa kita sudah memiliki kerajaan sorga. Maka buat kita saudaraku, kita tidak perlu lagi untuk mencari popularitas, mencari puji-pujian, untuk mencari perhatian dengan menonjolkan diri. Kenapa? Karena yang terbaik, yang terindah, yang terutama kita sudah miliki, yaitu kerajaan sorga. Amin. Ini hal yang pertama saudaraku ya. Biar kita boleh menjadi pribadi yang hidup berpadanan dengan panggilan Kristus. Yang pertama cirinya, tandanya, kalau hidup kita itu berpadanan dengan panggilan Kristus, kita hidup dalam kerendahan hati. Yang kedua, masih ada Efesus pasal 4 ayat 1 dan 16 ya. Ini Efesus yang sedang kita baca natsnya saudaraku ya. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Ini Rasul Paulus sedang berbicara tentang kesatuan jemaat di tengah-tengah karunia yang berbeda-beda. Dan kunci utama mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah banyak perbedaan adalah kerendahan hati. Saya mau bilang saudaraku, di tengah-tengah jemaat ya, tidak semua anggota tubuh memiliki kesamaan. Ada banyak yang jadi tangan, ada banyak yang jadi kaki, ada banyak bagian-bagian tubuh lainnya. Tapi saudaraku, di tengah-tengah perbedaan-perbedaan itu, untuk kita bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam tubuh Kristus adalah kerendahan hati.
Paulus menyatakan dengan tegas saudaraku bahwa biar anggaplah orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ya, saudaraku, dalam bahasa Yunani tidak ada istilah kerendahan hati yang tidak dihubungkan dengan kehinaan. Jadi kalau kita bicara tentang kata kerendahan hati di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, itu selalu ada kaitannya dengan kehinaan. Contohnya doulos. Ya, kita tahu doulos itu seorang hamba, budak. Ya, itu selalu dikaitkan dengan kehinaan, dikaitkan dengan kerendahan hati. Karena seorang budak tidak memilih hak, tidak lagi memiliki hak dalam hidupnya. Dan orang-orang yang menyadari akan hal ini, saudaraku, hidupnya akan memiliki kerendahan hati yang sejati. Sebab itu kerendahan hati sejati hanya akan muncul jika kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa dan memperoleh panggilan hanya oleh anugerah Tuhan. Jadi kalau kita punya kesadaran akan hal ini, saudaraku, apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita beri. Kalau kita menyadari betul bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Kita saat ini bisa lakukan ini dan itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Seperti apa yang dinyatakan oleh Daud ketika Daud mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembangunan bait suci. Emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, besi untuk barang-barang besi, kayu untuk barang-barang kayu, tembaga untuk barang-barang tembaga, semuanya batu-batu permata yang mahal harganya. Dipersiapkan semua oleh Daud. Bahkan karena cintanya kepada Tuhan, dia masih tambahkan lagi emas dan perak dari milik kepunyaannya sendiri untuk pembangunan bait suci itu. Tapi saudaraku, Daud berkata dalam kerendahan hatinya, sebab siapakah aku ini dan siapakah umatmu Israel? Sebab apa yang kami berikan itu semua asalnya dari Engkau. Dan semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan. Saudaraku, saya mau bilang kita akan menjadi orang yang memiliki kerendahan hati yang sejati. Kalau kita menyadari bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang hanya menerima kemurahan Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup ini. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini yang pertama, saudaraku, ya. Yang kedua, apa sih buktinya, apa cirinya orang yang hidupnya berpadanan dengan panggilan di dalam Tuhan? Yang kedua, firman Tuhan bilang hidup dalam kelemah lembutan. Saudaraku, dengar baik-baik, kelemah lembutan ini tidak ada kaitannya dengan cara bicara, dengan intonasi bahasa, dengan gaya bicara, nggak ada, saudaraku, ya. Kalau misalnya lemah lembut itu menjadi sebuah bagian harus dengan gaya bahasa atau cara bicara tertentu, maka orang Batak akan kerepotan, begitu ya. Kenapa? Karena orang Batak, saya punya teman, saudaraku, dulu namanya Togap, ya. Dia cerita sama saya, justru kalau kami di rumah bicara dengan suara pelan, itu bisa dipukul pakai bambu katanya sama kakeknya. Kau ini Batak apa bukan gitu. Kalau ngomongnya kencang kau katanya gitu ya, bisa dipukul pakai kayu gitu ya, pakai bambu gitu. Jadi kalau kami ngomong di rumah katanya kencang-kencang, teriak-teriak gitu ya. Jadi repot, saudaraku, kalau bicara lemah lembut itu adalah gaya bicara, wah ini repot buat orang Batak gitu ya. Enggak, saudaraku, sekali lagi, kelemah lembutan adalah karakter orang percaya sebagai hasil buah roh. Jadi saya mau bilang, saudaraku, kalau kita mau menjadi pribadi yang lemah lembut, tidak bisa tidak, Anda harus melekat pada pokok anggurmu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Amin. Tidak bisa tidak, harus melekat pada sumber kehidupan kita. Pohon kita, Yesus Kristus. Baru hidup kita, saudaraku, akan menghasilkan buah. Karakter-karakter Kristus muncul dalam kehidupan kita.
Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi saudaraku, ini bukan bicara semata berkaitan dengan gaya bahasa atau tingkah laku. Ini bukan tentang intonasi bahasa, ini bukan tentang cara bicara. Namun lebih kepada sifat kesediaan dipimpin, kesediaan untuk diarahkan, kesediaan untuk dibimbing, kesediaan untuk dibentuk, dinasihati, diajar. Ada banyak orang hari-hari ini saudaraku nggak mau lagi untuk terima bimbingan. Nganggap diri yang paling benar. Makanya firman Tuhan bilang setiap jalan lurus menurut pandangan sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini keras kepala. Ciangeh kata orang gitu ya. Kepala batu. Gak bisa lagi dibimbing, gak bisa lagi dipimpin, diarahkan, dibentuk oleh firman Tuhan. Hari ini saudaraku saya mau jelaskan saudaraku, yuk kalau engkau berkata bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima panggilan di dalam Kristus, hendaklah hidup kita berpadanan dengan panggilan itu. Dan satu ciri yang nyata saudaraku, ya, firman Tuhan bilang hiduplah dalam kelemah lembutan. Biar kita boleh menjadi pribadi yang mau diajar, dipimpin, dibentuk oleh Tuhan. Ya, ini waktu saya coba gali dan pelajari saudaraku, kata lemah lembut ini dalam bahasa aslinya menggunakan kata praus. Praus ini artinya salah satunya gambaran tentang hewan buas yang sudah jinak. Hewan buas yang dilatih ya, yang sudah dilatih. Yang sudah terlatih, yang sudah jinak dan dapat dikuasai. Saudara pernah lihat sirkus? Seekor singa yang besar, seekor singa yang kuat, tapi bisa nurut dengan tali atau dengan kayu, ngikutin petunjuk daripada pelatihnya. Suruh lewatin silinder yang ada apinya, dia loncat. Kenapa? Karena sudah terlatih, sudah jinak. Gambaran itu saudaraku yang dipakai oleh Alkitab. Kelemah lembutan. Sekalipun engkau punya kekuatan, sekalipun engkau adalah orang hebat, engkau adalah orang besar. Tapi kita punya kerendahan hati, kelemah lembutan untuk mau dibimbing, untuk kesediaan dipimpin, diarahkan, diajar, dibentuk oleh firman Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Oke, next. Karakter kelemah lembutan ini erat kaitannya dengan sifat rendah hati, yakni kesediaan diarahkan seperti halnya lembu pembajak ladang yang memikul kuk. Kita pernah dengar ayatnya ya, pikulah kuk yang kupasang sebab bebanku ringan. Gambarannya digambarkan saudaraku, ada 2 ekor sapi yang dipasang kuk bersamaan. Ada sapi yang besar dan ada sapi yang kecil. Sapi yang besar melambangkan Tuhan, Yesus, sapi yang kecil adalah kita. Waktu kuk itu dipasang, beban itu dipasang, menindih, sebenarnya yang mikul siapa? Yang mikul adalah sapi yang besar. Sapi yang kecil cukup ngikutin saja sapi yang besar, maka dia akan terasa ringan. Waktu sapi besar ke kiri, dia ikutin ke kiri. Sapi besar ke kanan, dia ikut ke kanan. Maka bebannya pun ringan. Kenapa ringan? Karena beban kuk itu jatuh di pundak sapi yang besar. Tapi waktu sapi yang kecilnya nakal, sapi yang besarnya ke kiri, dia ke kanan. Maka sudah pasti saudaraku, kuknya itu akan jatuh ke tempat yang lebih bawah. Jatuhnya ke siapa? Ke sapi yang kecil.
dan bebannya pun jadi sangat berat. Bisa dimengerti saudaraku? Karena itu inilah gambaran tentang sebuah kelemah lembutan, yaitu satu sifat kerendahan hati yang mau diarahkan, dibimbing. Kita ikuti petunjuknya Tuhan, kita ikuti kemana Tuhan mau bawa kita. Ikuti saja, maka bebanmu pun akan ringan. Yang mengerti boleh bilang amin. Ya, menjalani hidup ini menjadi sesuatu hal yang gambarannya saudaraku. Yuk kita coba lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 21, minta tolong multimedia. Oke, Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Oke, yuk kita baca sama-sama ya. Di depan sudah ada. Yuk kita baca dulu. 2, 3. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sekali lagi, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Firman inilah yang akan menuntun engkau untuk menerima kehidupan, untuk menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Ya, makanya digambarkan saudaraku, biar kita menjadi pribadi yang punya tanah hati yang baik. Jangan punya tanah hati yang berbatu. Yang menerima firman Tuhan dengan sukacita, tapi sayang, tidak berakar. Kenapa tidak berakar? Karena tanahnya berbatu, keras. Sehingga akhirnya waktu datang pencobaan, panas terik matahari, maka pohon itu segeralah layu dan mati. Gambaran ini saudaraku yang dipakai oleh firman Tuhan biar sungguh-sungguh kehidupan kita menjadi pribadi yang punya hati yang lemah lembut, punya hati yang mau dipimpin, mau diarahkan, mau dibimbing oleh firman Tuhan. Oke, kita kembali ke materi kita. Menjalani hidup dalam kelemah lembutan tentunya memerlukan proses dan pengorbanan besar. Karena itulah mereka layak menerima berkat. Dan janji firman Tuhan apa? Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, ini saya nggak bicara sama dia nyaut melulu gitu ya. Oke, sekali lagi saudaraku, bahwa waktu kita punya hati yang lemah lembut, maka ada janji firman Tuhan bahwa kita akan menjadi pribadi yang memiliki bumi. Apa artinya saudaraku? Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka lah yang memiliki bumi. Orang yang memiliki bumi artinya adalah orang-orang yang perkasa di atas muka bumi ini. Orang-orang yang hidupnya diberkati Tuhan. Orang-orang yang menjadi perkasa di dalam kehidupannya. Bukan ditaklukkan bumi, tapi menaklukkan bumi. Coba cek and recheck hidup kita. Kita ini hidup di dunia, kan sebenarnya kan waktu manusia diciptakan, Tuhan bilang berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas binatang melata di bumi. Ya kan? Taklukkanlah, kita berkuasa atas bumi. Pertanyaannya, kita berkuasa atas bumi, menaklukkan bumi, atau sebaliknya, kita ditaklukkan bumi. Kita menjadi orang yang hidup justru dikuasai bumi. Ada berapa banyak orang saudaraku, hidupnya justru menjadi orang yang kalah. Kenapa? Karena salah satunya hidup tidak dipimpin oleh firman Tuhan. Karena hatinya keras. Hari ini firman Tuhan ajar kepada kita, hiduplah sesuai dengan berpadanan dengan panggilan kita. Hidup dalam kelemah lembutan. Dan yang terakhir saudaraku, yuk coba kita lihat yang ketiga, firman Tuhan bilang hidup dalam
kesabaran. Apa maksudnya? Jika rendah hati berkaitan dengan kesediaan untuk tidak menonjolkan diri, tidak pamer, tidak show off. Dan lemah lembut itu berkaitan dengan kesediaan untuk diarahkan, untuk dibimbing, untuk dipimpin. Maka kesabaran, ya ini dari kata makrotumia, erat berkaitan dengan kesediaan untuk menanggung segala sesuatu. Menanggung segala sesuatu. Jadi saudaraku, orang yang sabar itu bukan saja dia kuat untuk menanggung semauan orang, ya, tidak marah terhadap orang-orang yang menyebalkan. Tapi saudaraku, orang-orang yang sabar juga dia punya unsur ketekunan, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah semangat. Dia akan menjadi orang-orang yang tabah, menjadi orang-orang yang tekun di dalam kehidupannya. Makanya saudaraku, oke, next. Ini kata makrotumia, ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, menggambarkan tentang semangat yang tak kenal menyerah. Dan yang mendatangkan pahala karena ketahanannya sampai akhir. Apapun yang terjadi, dia tetap tekun di dalam Tuhan. Semangat ini tak dapat dihancurkan oleh kegagalan ataupun penderitaan. Oleh kekecewaan atau keputusasaan. Semangat ini akan tetap bertahan sampai akhir. Jadi saudaraku, cirinya orang yang makrotumia, orang yang tetap sabar dalam penderitaan, dalam kesukaran, sakit penyakit, dia tidak akan pernah menyerah. Dia tetap akan bertahan sampai akhir. Ya. Dan yang kedua, kesabaran terhadap sesama manusia. Semangat ketahanan yang mampu menerima penghinaan maupun luka hati tanpa pedih, tanpa keluh. Semangat itulah adalah semangat yang mampu menghadapi siapa saja dengan penuh kesabaran, kemantapan diri tanpa sakit hati. Walaupun orang itu tidak menyenangkan dan meremehkan kita. Tidak sakit hati ngadepin orang yang nyebelin, orang yang bikin kita kesel, nggak pernah disimpan di dalam hatinya. Itu makrotumia, orang yang sabar. Jadi sekali lagi saudaraku, ini menjadi ciri buat kita. Hiduplah berpadan dengan panggilan kita. Hidup dalam kesabaran. Jadi orang yang tetap tahan, tetap kuat di dalam segala penderitaan, di dalam segala masalah, memiliki ketahanan sampai akhir. Bahkan juga dari orang-orang yang tidak menyenangkan, bahkan meremehkan kita. Kita tidak menyimpan sakit hati kita. Biar hari ini sungguh-sungguh kehidupan kita boleh menjadi orang-orang yang membuktikan hidup kita berpadanan dengan panggilan di dalam Kristus. Hidup di dalam ketekunan, ya, hidup tidak menjadi orang-orang yang hidup di dalam segala perkara-perkara yang tidak benar. Karena kita menjadi orang-orang yang tetap rendah hati. Orang-orang yang tetap hidup di dalam kelemah lembutan, bahkan kesabaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk kita angkat sebuah pujian, katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.
bersama-sama di hadapan Tuhan. Itu kerinduanku, Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkan, haleluya, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami boleh belajarkan firman Tuhan. Seperti apa yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya hidup kami sebagai orang-orang yang telah menerima panggilan Kristus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Biar hidup kami berkesesuaian dalam kedudukan kami sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Dan hari ini firman Tuhan ajar kepada kami 3 ciri nyata orang yang hidup dalam panggilan Kristus, orang yang hidupnya berpadanan dalam panggilan sebagai anak-anak Allah. Yang pertama, dia akan hidup dalam kerendahan hati yang berkaitan dengan tidak menonjolkan diri, tidak mencari perhatian, tidak memamerkan sesuatu yang dia miliki. Karena dia menyadari bahwa apa yang dia miliki, semuanya itu adalah anugerah yang dari Tuhan. Bahkan yang kedua, hari ini firman Tuhan ajar untuk hidup dalam kelemah lembutan. Bukan berbicara tentang gaya bicara, tentang cara hidup atau intonasi suara, tapi berbicara tentang kesediaan, sebuah karakter hati yang mau dituntun, yang mau dibimbing, kesediaan mau diajar, mau dididik, mau dibentuk oleh firman Tuhan. Karena itu mari Roh Kudus jamah hati kami, biar tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, bukan tanah hati berbatu, yang tanahnya keras, yang hanya sesaat saja bertumbuh, tetapi ketika sinar matahari panas, maka segera layu dan mati. Hari ini Tuhan ajar kepada kami, bahkan untuk kami hidup di dalam kesabaran. Sabar di tengah-tengah pergumulan, penderitaan, sakit penyakit, masalah yang terjadi dalam hidup kami. Untuk kami memiliki ketahanan, untuk kami memiliki semangat yang sama sampai akhir. Bahkan kami tetap sabar terhadap orang-orang yang tidak menyenangkan, yang bahkan mungkin merendahkan kami. Kami mau tetap sabar untuk tidak menyimpan kepahitan, sebab kami adalah orang-orang yang hidup berpadanan dalam panggilan Kristus. Mari Roh Kudus, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, biar firman yang hari ini diperdengarkan buat kami, Tuhan meteraikan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan bersama dengan saya, amin. Mari silakan duduk saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sudah mendengarkan benar firman Tuhan, tiba saatnya kita akan bawa persembahan kita. Kita mau bawa ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas firman-Mu pada siang hari ini Bapak. Sebentar kami akan bawa persembahan kami, biarlah apa yang kami bawa dan kami beri, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus berkati. Sebentar kita akan menyaksikan warta atau pengumuman dalam seminggu sepekan. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 21 Mei 2023. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9:15 pagi, bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Pertemuan kelas katekisasi baptisan selam diadakan Selasa depan tanggal 23 Mei jam 7:30 malam, bertempat di gereja. Mari bagi peserta baptisan untuk mempersiapkan diri mengikuti kelas ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat gereja. Ibadah terobosan doa dan puasa yang diadakan pada Rabu depan tanggal 24 Mei jam 7:30 malam. Ibadah diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Kemudian mari bergabung dalam doa pagi Sabtu depan 27 Mei jam 5:30 pagi, diadakan secara online via Zoom. Bagi kaum pria, hadirilah ibadah kompak Komunitas Pria Kristus Berdampak, diadakan Sabtu depan tanggal 27 Mei jam 7:30 malam dengan pembicara Bapak Pendeta Roni Tanujaya. Ibadah diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Ibu Shanti, Saudara Richard, Ibu Tinem Atin, Saudari Sisilia, Ibu Cherly, dan Ibu Intan Karista. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja pada minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Santi, buat Saudara Richard, Ibu Tinem Atin, juga buat Saudari Sisilia, Ibu Sherly, juga Ibu Intan Karista. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya dalam Tuhan. Saudara, diinformasikan buat saudara yang akan mengikuti baptisan air, katekisasi akan diadakan tanggal 23, ini terakhir hari Selasa, dan rencananya kita akan baptisan tanggal 3, tapi saya lupa saudaraku, tanggal 3 hari Sabtu itu adalah DKP, jadi kita baptisannya tanggal 10 ya, mundur ke Sabtu depannya ya, tanggal 10, karena DKP nggak mungkin dimundurin gitu ya, DKP tanggal 3, jadi baptisannya tanggal 10 Juni ya 2023. Kita berangkat dari gereja jam 5:30 supaya jam 6 kita sudah sampai di kolam renang Citra 1. Baik, itu saja pengumumannya. Bagi para pria jangan lupa ibadah kompak tanggal 27 Mei hari Sabtu jam 7:30 malam. Baik, kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyatakan pujian, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami bersama
sukacita pagi hari ini Tuhan kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami boleh datang membawa pujian, pengagungan, penyembahan kami di hadapan-Mu. Engkau yang disukakan, Engkau yang digirangkan karena kami orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Engkau berkenan memberkati setiap kami. Bahkan pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, biar hidup kami hidup berpadanan sebagai orang-orang yang telah dipanggil dalam Kristus. Kami hidup di dalam kerendahan hati, kami hidup di dalam kelemah lembutan, kami hidup di dalam kesabaran. Terima kasih Tuhan, mari Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Seperti janji kebenaran firman-Mu, diberkatilah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah roti makanan kami, diberkatilah air minuman kami, dijauhkan kami dari segala sakit penyakit. Kami percaya berkat Allah juga mengalir buat semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini. Tidak terkecuali Tuhan melimpahkan anugerah berkat-Mu bagi para pelayan dan hamba-hamba-Mu. Kami percaya Tuhan yang memberkati. Kami berdoa secara khusus dengan penuh sukacita buat saudara-saudara kami yang tambah usia, buat Ibu Santi, buat Saudara Richard, buat Ibu Tinem Atin, buat Saudari Sisilia, Ibu Serly, Ibu Intan Karista yang dalam minggu ini Tuhan sudah tambahkan usianya. Kami percaya anugerah berkat Allah berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Kesehatan mereka Tuhan pelihara. Keadaan mereka diberkati oleh Tuhan supaya baik adanya. Bahkan kami rindu Tuhan berdoa, semakin hari mereka boleh semakin cinta Tuhan, semakin hidup berkenan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan gereja kami GBI Katarizo dan pimpinan Roh Tuhan. Engkau yang terus berkarya di tengah-tangah pekerjaan-Mu di gereja ini. Tuhan akan pakai menjadi satu wadah yang besar untuk menjangkau banyak jiwa, untuk menumbuh dewasakan setiap pribadi menjadi umat yang kudus milik kepunyaan Tuhan sendiri. Bahkan kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia, di dalam tangan kasih-Mu kami bawa bangsa kami, biar Indonesia senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengurapi dan memberkati pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan, pemerintahan yang bekerja dengan sebaik-baiknya, membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah, untuk pemerintahan daerah Provinsi Banten, Kota Tangerang, berkat Tuhan mengalir di daerah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa secara khusus, mari Tuhan Engkau memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan anak-anak-Mu, jemaat-Mu di GBI Katarizo ini. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, Tuhan buat setiap usaha kami jadi berhasil dan jadi beruntung. Tuhan limpahkan berkat dan anugerah-Mu. Bahkan Tuhan kami percaya ada damai sejahtera Tuhan yang melingkupi hati dan pikiran kami, menguasai hidup kami menjadi orang-orang yang hidup penuh sejahtera Allah, terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami, keluarga yang berbahagia, penuh keharmonisan, penuh kesejahteraan yang dari Tuhan. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku